Cerita Hijabers, masih bersama saya Ninda dan juga Teh Heni Sri Sundani. Teteh, sekarang kita sudah di perpustakaan ya Teteh. Ya. Ini yang Abatasa Library and Learning Center. Betul. Masya Allah banyak sekali. Ini koleksinya banyak sekali ya. Ini ada koleksi buku, ada ini juga penghargaan yang udah di-achieve ya sama Teteh. Nah, ini apa aja nih buku-buku yang ada di sini Teh? Ya, kalau buku-buku di sini lebih banyak buku-buku anak-anak. Jadi buku anak-anak juga buku ceritanya beragam, bukan hanya yang Islami gitu, tapi juga ada yang buku-buku umum seperti itu. Terus kita juga di pojokan sebelah sana itu ada pojokan untuk buku-buku yang sifatnya green gitu, green library. Jadi kayak tentang bagaimana mencintai bumi gitu. Karena kan kita tahu bahwa Islam itu rahmatan lil alamin gitu. Jadi anak-anak memang harus diedukasi sejak dini bahwa mereka juga harus mencintai alam seperti itu. Ini berarti salah satu koleksi bukunya Teteh ada juga di sini? Ada. Sebentar ya, dicari dulu. Ini banyak koleksinya. Iya, yang di sini ada berapa puluh ribu gitu ya. Masya Allah. Ini. Oke, ini buku yang pertama banget dulu waktu di Hong Kong. Satu dalam keabadian. Betul. Ini kumpulan cerita-cerita pendek yang tadinya tuh sudah dimuat di media, terus akhirnya dikumpulkan seperti itu. Ini kok namanya Jaladara ya? Ini nama pena. Oh, Masya Allah, Jaladara. Kita sambil ngobrol ya Teh? Ya, yuk. Nah, dari buku-buku yang sudah Teteh tulis, mana nih yang paling berkesan? Iya, itu buku yang salah satunya ini. Ini? Jadi ada waktu itu saya nulis satu buku, tulisan judulnya itu Surat Berdarah untuk Presiden. Dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris juga gitu. Dan dulu tulisan ini sudah dikirimkan gitu juga ke Pak Presiden. Dan betul. Saat itu Pak SBY waktu itu, dan ini juga salah satu tulisan yang terpilih ke Ubud Writers and Reader Festival. Jadi saya waktu itu jadi TKI pertama yang menjadi duta sastra buruh migran di forum internasional di sana gitu, diselenggarakannya di Ubud. Dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan Jerman. Betul. Masya Allah. Ya, Teh, ini kan kalau saya lihat ya, Teteh kan bergerak untuk memintarkan, membantu anak para petani, terus juga petani di daerah sekitar sini. Sebenarnya kenapa memilih untuk terjun ke petani sih Teh? Ada cerita di balik itu? Iya, karena memang saya sendiri memang orang tua buruh tani juga gitu. Kalau kita berbicara tentang buruh, kalau buruh di pabrik dia punya gaji bulanan, punya insurance gitu, punya asuransi. Sementara kalau kita bicara buruh tani, mereka lahan tidak punya gitu, tidak ada gaji bulanan, mereka hanya dapat uang gitu ketika mereka panen. Itu pun panennya nanti bagi hasil dengan pemilik lahannya, ataukah mereka hanya diupah saja seperti itu. Ya, akhirnya kan saya dan suami itu karena suami juga lulusan dari pertanian juga gitu, dan saya punya background secara keilmuan itu di manajemen wirausaha gitu. Jadi memang ketika kita berbicara kita ingin membantu orang, kita ingin membantu para petani gitu, bukan hanya cukup dengan waktu saja, bukan hanya cukup dengan harta saja, bukan cukup dengan tenaga saja, tapi memang perlu ilmu. Karena dengan ilmu kita juga jadi lebih fokus gitu untuk meraih sasaran tujuannya yang dicapai seperti apa, seperti itu. Dan dengan ilmu juga kita jadi punya kapasitas tuh untuk membantu orang dengan jauh lebih baik lagi, lebih efektif lagi seperti itu. Dan banyak yang bertanya gitu, kenapa membantunya petani seperti itu? Karena seperti kita tahu gitu, selama manusia butuh makan itu pasti petani itu dibutuhkan gitu, pertanian, hasil-hasil pertanian itu dibutuhkan. Nah, masalahnya saat ini adalah hanya sedikit orang-orang, terutama anak muda, generasi muda yang mau menjadi petani. Nah, untuk itu kami juga punya program di Agroedu Jampang itu ada program wisata pendidikan pertanian. Jadi wisata pendidikan pertanian ini adalah salah satu program di mana kami ingin membantu mengembangkan satu desa dengan wisata pendidikan pertanian ini. Selain mereka mendapatkan income dengan ada orang kunjungan datang ke sana, mereka juga bisa menjual produknya dengan lebih mudah lagi karena orang yang kita datangkan ke sana, sehingga
orang-orang yang datang ini, turis ini bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga di luar negeri mereka membeli produk-produknya, entah itu ikan hias, entah itu kerajinannya atau apa seperti itu. Jadi saling menguntungkan semua. Betul. Ya, Teh. Nah, ini kan Teh Heni ini adalah beberapa sedikit perempuan di Asia yang mendapatkan 30 under 30 Asia dari majalah Forbes. Betul begitu? Iya, Teh? betul. Itu hebat sekali, itu gimana ceritanya? Iya, jadi saya juga kaget ya, karena waktu itu saya dan suami dan keluarga sedang umroh. Jadi waktu itu ada beberapa panggilan masuk ketika saya sedang di Madinah waktu itu, karena Kayaknya memang keberkahan umroh. betul, mungkin itu salah satunya. Ya. Dan ketika ada panggilan masuk, saya memang tidak available gitu. Ternyata ada SMS minta wawancara. Saya bilang mohon maaf saya tidak available gitu karena memang sedang beribadah. Dan akhirnya minta alamat email saya. Terus saya kasih alamat email saya. Ketika pulang ke Indonesia saya buka email, baca gitu, ngasih tahu gitu selamat karena kamu masuk ke dalam 300 pemimpin muda Asia yang berpengaruh, dan saya masuk untuk selengkapnya gitu, ada linknya gitu, besok pagi bisa diklik gitu. Ketika diklik gitu ternyata bener gitu, ada foto ya, ada gitu foto ya. saya di sana. Tapi saya juga nggak percaya, pertama nggak percaya karena khawatirnya itu hoax gitu, khawatirnya itu tipu-tipu gitu kan, karena sekarang tuh banyak banget ya yang seperti itu. Tapi setelah melihat itu benar-benar websitenya resminya Forbes, terus ada foto saya, oh ya udah. Tapi setelah itu juga nggak tahu ya akan seperti apa, sebesar apa impactnya ketika sudah di list sama Forbes masuk ke sana gitu. Ternyata banyak sekali gitu wartawan di luar negeri gitu, bukan hanya di dalam negeri ya, wartawan dari luar negeri itu untuk minta wawancara gitu. Ini suatu keberhasilan yang memang Teh Heni harapkan nggak sih? Atau apa nih keberhasilan yang menurut Teh Heni yang sesungguhnya? Iya, kalau penghargaan itu bagi saya itu hanya salah satu hadiah saja yang diberikan oleh Allah kepada kami gitu. Dan penghargaan itu mungkin terlihat hanya untuk saya gitu, tapi sebenarnya itu penghargaan itu saya dedikasikan untuk semua orang yang tidak pernah berhenti berbuat baik seperti itu. Karena indikator keberhasilan yang kami tetapkan gitu di yayasan ini, di gerakan kebaikan ini, di komunitas ini adalah bagaimana supaya dengan kampanye yang kami lakukan di sosial media itu kami ingin mengajak lebih banyak orang baik untuk melakukan kebaikan, dan mereka juga mengajak pada kebaikan seperti itu. Orang baik melakukan kebaikan Dan mengajak pada dan kebaikan mengajak juga pada gitu, kebaikan. karena seperti kita tahu gitu bahwa pahala bagi mereka yang mengajak pada kebaikan itu sama dengan pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut gitu. Dan ini menjadi satu ladang dakwah bagi kami, dan mungkin bagi orang lain menjadi volunteer, menjadi relawan itu sebagai pilihan gitu. Tapi bagi kami menjadi relawan, menjadi bermanfaat untuk sesama, itu memberikan kontribusi bagi sesama, itu menjadi jalan hidup yang kami pilih. Terima kasih ya Teh untuk inspirasinya. Sama-sama. Ini luar biasa sekali ya untuk bisa menjadi positif di antara satu kondisi yang mungkin tidak bisa atau tidak kita harapkan, tetapi bisa menjadi sesuatu yang positif dan bisa melakukan suatu kebaikan lainnya. Itu merupakan satu hal kesuksesan untuk Teh Heni. Tetap bersama kami di Cerita Hijabers.